Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Shalom, salam jumpa kembali dalam pelayanan HKBP Distrik 25 Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah gerangan di antara kita yang tidak pernah mengalami pencobaan, yang tidak pernah mengalami masalah atau pergumulan di dalam hidupnya? Pencobaan, masalah atau pergumulan adalah bagian dari kehidupan manusia di bumi. Selama manusia hidup di dunia ini, selama itu pula manusia akan mengalami pencobaan atau pergumulan dalam hidupnya. Pencobaan itu akan datang menghantui kehidupan semua orang, termasuk juga orang percaya. Sekarang timbul pertanyaan, dari mana datangnya semua pencobaan ini? Pertama-tama perlu kita pahami bahwa pencobaan ini sebenarnya datangnya bukan dari Allah. Walau Allah memang mengizinkan pencobaan ini bisa terjadi. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 13 menyatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan di Yakobus 1 ayat 14 juga menyatakan, kalau pencobaan datang dari dalam diri kita sendiri, kita dicobai ketika kita diseret dan dipikat oleh keinginan sendiri. Kita sendiri yang mengizinkan diri kita memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya, pergi ke tempat yang tidak sepantasnya, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu kita yang membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi pencobaan? Pertama-tama kita harus belajar dari Yesus bagaimana ketika Yesus menghadapi pencobaan ketika Ia sedang dicobai oleh iblis di padang gurun. Setiap pencobaan dari iblis selalu dijawab oleh Yesus. Ada tertulis yang kemudian diikuti oleh ayat-ayat di Alkitab. Jika Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengatasi pencobaan, mengapa kita tidak memakai cara yang sama? Setiap usaha kita untuk mengatasi pencobaan tidak akan efektif jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita melalui usaha membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Dengan cara ini, maka kita akan diperbaharui akal budi kita. Tidak ada senjata yang lebih ampuh dalam mengalahkan pencobaan selain pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam surat Kolose 3 ayat 2 menyatakan, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Jika pikiran kita dipenuhi keagungan dan kekudusan Allah, kasih dan belas kasihan Kristus, dan keindahan firman-Nya yang sempurna, perlahan-lahan kita akan kehilangan minat terhadap godaan dunia. Yang kedua, kita perlu
untuk memperbaharui akal budi kita, seperti yang tertulis di dalam kitab surat Rom pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kita tidak lagi boleh berpikir seperti halnya dunia berpikir, melangkah seperti halnya dunia melangkah. Dalam kitab Amsal 4 ayat 14 sampai 15 mengajari kita, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan berjalanlah terus. Kita perlu menghindari jalan yang ditawarkan dunia, yang bisa membawa kita jatuh kepada pencobaan. Daging kita memang lemah dan dengan mudah kita bisa dihanyutkan oleh hawa nafsu kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus melalui ayat renungan kita hari ini menyampaikan kepada kita ada 3 karakteristik pencobaan, yaitu yang pertama dikatakan biasa, yang kedua tidak melebihi kekuatan kita, dan yang ketiga ada jalan keluarnya. Secara manusia pencobaan itu pasti berat, menyakitkan, dan mungkin memaksa kita untuk berjuang dan bergumul. Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu dialami oleh anak-anaknya? Saat kita berada dalam pencobaan, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Mungkin kita berpikir Tuhan telah meninggalkan kita. Padahal bila kita mau dan kita merenung sejenak, ada hikmah yang dapat kita ambil di balik itu, yaitu Tuhan sedang mengarahkan kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Tuhan sedang mengajak kita untuk mengerti kehendaknya. Saat kita dalam pencobaan, Tuhan sedang memusatkan perhatiannya atas kita. Dan pencobaan yang kita alami itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan akal dan kekuatan kita. Tetapi bila kita bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan, kita sanggup menanggung segala sesuatunya. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui pencobaan, iman kita semakin dilatih untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, jangan pernah kalah dan menyerah oleh pencobaan. Hadapilah, andalkan Tuhan, hayati firman-Nya, berdirilah teguh. Niscaya kita pasti menang melawan pencobaan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga